Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang makhluk asing yang tiba-tiba saja datang ke bumi dan menyebabkan terjadinya bencana mengerikan hingga wabah misterius. Salah satu gadis SMA yang berhasil selamat dari kehancuran itu pun mencoba mencari keberadaan adiknya yang tak sengaja terpisah dengannya. Namun sepertinya hal itu tidaklah mudah karena ternyata para makhluk asing itu mampu menyamar dengan memasuki tubuh manusia. Lalu apakah gadis SMA ini bisa bertahan hidup di dunia yang sudah kacau tersebut? Wes rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula ketika seorang wanita bernama Casey sedang mencari beberapa persediaan di salah satu toko yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya. Tiba-tiba ia mendengar ada suara seseorang yang sedang meminta tolong, sehingga Casey pun langsung menyiapkan senjatanya untuk berjaga-jaga. Setelah Casey membuka pintunya, mereka berdua saling menodongkan senjata dan menyuruh masing-masing dari mereka untuk menurunkan senjatanya, hingga akhirnya si pria itu mengalah dan menurunkan pistol miliknya. Casey kemudian menyuruh orang itu untuk mengeluarkan tangan kirinya dari dalam jaket, dan saat Casey melihat pria itu hendak mengeluarkan sesuatu, Casey langsung menembaki orang itu hingga ia meninggal dunia. Ternyata pria itu bukanlah membawa pisau, melainkan ia hanya memegang kalung salib sambil menahan luka yang ada di tubuhnya, yang mana hal itu membuat Casey merasa sangat bersalah, dan ia pun teringat dengan masa lalu ketika ia masih menjadi seorang gadis SMA biasa. Jauh sebelum bumi mengalami kehancuran, Casey dulunya hanyalah seorang gadis SMA biasa yang suka menghadiri acara pesta bersama teman-temannya. Bahkan ia juga menyukai salah satu kakak kelasnya yang bernama Ben. Casey sendiri bukanlah seorang remaja yang nakal karena ia selalu menuruti perkataan orang tuanya untuk tidak pulang terlalu malam. Dan setiap kali Casey pulang ke rumah, ia selalu menyempatkan diri untuk mengucapkan selamat malam pada adiknya bernama Sam yang sangat ia sayangi. Keesokan harinya, saat Casey sedang berlatih sepak bola bersama teman-temannya, salah satu teman Casey tiba-tiba mengatakan bahwa ada yang aneh dengan HP miliknya. Tetapi sang pelatih yang melihat hal itu justru memarahi mereka dan menyuruh teman Casey untuk keluar dari lapangan. Casey kemudian menyadari bahwa hal itu tak dialami oleh temannya saja, melainkan juga dialami oleh orang-orang yang lain. Dan setelah ia pulang ke rumah, Casey dan keluarganya pun melihat ada sebuah berita tentang objek misterius berukuran raksasa yang sedang mengelilingi bumi. Tampaknya objek misterius itu kini sedang melintas di atas kota mereka, sehingga ketika Sam keluar rumah untuk melihatnya, semua orang pun langsung terdiam dan tak bisa berkata-kata lagi, karena objek misterius berukuran raksasa itu benar-benar ada. Meski sudah 10 hari objek misterius itu mengelilingi bumi, tak ada sesuatu yang terjadi pada mereka, sementara pemerintah dunia mengatakan bahwa mereka masih belum mendapatkan informasi apapun terkait benda asing tersebut. Beberapa orang yang takut dengan benda asing itu memutuskan untuk pindah ke tempat lain, namun beberapa orang seperti keluarga Casey lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah mereka karena mereka masih belum tahu harus pindah kemana lagi. Suatu hari di sekolah, Casey melihat ada sebuah pesawat yang tiba-tiba terjatuh dan meledak. Dan sepertinya serangan gelombang elektromagnetik ini merupakan serangan pertama yang membuat seluruh bumi mengalami mati lampu total. Akibat serangan gelombang pertama itu, umat manusia pun tak lagi bisa menggunakan barang-barang elektronik. Bahkan beberapa negara mulai mengalami krisis air bersih akibat tidak adanya listrik yang bisa menggerakkan sistem pengairan mereka. Suatu hari, tiba-tiba serangan gelombang kedua muncul di mana hampir seluruh dunia mengalami gempa bumi yang sangat dahsyat, yang mana hal itu menimbulkan terjadinya tsunami di berbagai tempat hingga menghancurkan seluruh kota, terutama kota-kota yang letaknya tak jauh dari pantai. Bencana itu membuat umat manusia kehilangan sebagian populasi yang ada di bumi, tetapi tak berhenti di situ saja. Serangan gelombang ketiga akhirnya datang dan bencana ini jauh lebih mengerikan dari bencana sebelumnya, di mana wabah misterius yang sangat ganas bahkan melebihi wabah COVID tiba-tiba menyebar ke berbagai negara dengan sangat cepat. Wabah itu menyebar melalui unggas layaknya virus flu burung, dan saking ganasnya wabah tersebut, populasi manusia yang ada di dunia pun berkurang hingga lebih dari setengahnya hanya karena serangan gelombang ketiga ini.
Meski begitu, Casey merupakan salah satu orang yang ternyata memiliki kekebalan terhadap wabah virus, sehingga ia berencana membantu ibunya yang bekerja sebagai seorang nakes di pusat karantina. Namun sang ibu malah menyuruh Casey untuk pulang karena ia tak ingin putrinya itu kenapa-kenapa. Sayangnya, ibu Casey tak memiliki kekebalan terhadap virus seperti yang dimiliki Casey, dan pada akhirnya ia pun meninggal dunia. Yang mana hal itu membuat Casey dan yang lain merasa sangat sedih atas kepergian sang ibu. Singkat cerita, persediaan mereka kini mulai menipis sehingga ayah Casey yang bernama Oliver akhirnya mengajak Casey dan Sam untuk pergi ke kamp pengungsian yang sudah disiapkan oleh para tentara untuk menampung orang-orang yang selamat dari bencana sebelumnya. Setelah berjalan cukup jauh, mereka akhirnya tiba di kamp pengungsian di mana di sana mereka harus tinggal bersama 300 pengungsi lainnya. Lalu beberapa hari kemudian, tiba-tiba beberapa mobil tentara datang dan menghampiri kamp mereka. Pemimpin dari para tentara yang bernama Kolonel Voss itu kemudian mengatakan bahwa mereka datang untuk membawa para pengungsi ke tempat yang lebih aman, yang mana hal itu membuat para pengungsi pun sangat senang dan mulai membereskan perlengkapan mereka. Meski begitu, Voss menyuruh para remaja dan anak-anak untuk berangkat lebih dulu karena bis yang mereka bawa tak bisa menampung semua orang begitu saja. Sehingga Oliver pun menyuruh Casey dan Sam untuk berangkat lebih dulu dan ia juga meyakinkan mereka berdua bahwa semua pasti baik-baik saja. Sebelum bisnya berangkat, Sam lupa membawa boneka beruang miliknya yang mana hal itu membuat Casey terpaksa harus kembali ke dalam camp untuk mengambil boneka beruang tersebut. Namun saat Casey kembali, ternyata bisnya sudah berangkat duluan dan ia pun terpisah dengan Sam. Di sisi lain, Voss mengumpulkan para orang tua di dalam suatu ruangan di mana di sana Voss mengatakan bahwa makhluk asing yang datang ke bumi itu merupakan suatu parasit yang bisa masuk ke dalam tubuh manusia dan mengendalikannya, sehingga ada kemungkinan bahwa orang-orang yang sudah terinfeksi parasit itu ada di antara para orang tua. Voss mengatakan peralatan mereka saat ini hanya bisa mendeteksi parasit yang ada di tubuh para remaja dan anak-anak saja, sehingga ia terpaksa harus menahan para orang tua terlebih dahulu dan memeriksa mereka satu persatu. Kejadian itu membuat para orang tua mulai memberontak dan menimbulkan kekacauan di mana-mana. Lalu ketika salah satu warga mulai mengeluarkan senjata, para tentara tak punya pilihan lain selain menembaki mereka semua, hingga tak ada seorang pun yang tersisa. Singkat cerita, setelah para tentara pergi dari sana, Casey mencoba masuk ke dalam ruangan tersebut untuk mencari tahu apakah ayahnya masih hidup. Dan saat ia menemukan bahwa sang ayah sudah meninggal dunia, ia pun mengambil salah satu senjata yang ada di sana, lalu ia pergi ke hutan sambil menangis karena ia telah kehilangan seluruh keluarganya. Di sisi lain, ketika para remaja dan anak-anak tiba di markas pertahanan, para tentara pun melakukan pengecekan pada mereka semua satu persatu, termasuk Ben yang saat itu dijuluki sebagai zombie, karena mukanya selalu terlihat pucat semenjak ia kehilangan seluruh anggota keluarganya. Kemudian, tentara bernama Sersan Resnick ini mengatakan pada Ben bahwa ia membutuhkan seseorang yang tangguh seperti dirinya untuk membantu mengalahkan para makhluk asing berbentuk parasit yang kini menyamar sebagai manusia, dan ia pun memasukkan sebuah alat pelacak pada leher Ben agar mereka bisa membedakan mana manusia yang sungguhan dan mana yang sudah terinfeksi oleh parasit. Sementara itu, setelah berhari-hari hidup di hutan, Casey akhirnya sadar bahwa beberapa manusia kini sudah bukan manusia lagi, sehingga setiap hari ia berusaha bersembunyi dari siapapun, terutama drone-drone kecil yang sering melintas di sekitar hutan. Namun ketika persediaannya mulai menipis, Casey mencoba masuk ke dalam sebuah toko untuk mencari persediaan, dan disinilah Casey akhirnya tak sengaja menyerang seseorang yang ternyata adalah manusia biasa. Suatu hari, saat Casey hendak melewati sebuah jalan raya yang dipenuhi dengan mobil mogok, ia sempat melihat ada beberapa orang yang tergeletak tak bernyawa di tengah jalan, dan ketika Casey sadar bahwa orang itu baru saja tertembak, tiba-tiba seseorang menembak kakinya hingga ia terluka parah. Casey kemudian mencoba kembali ke hutan, tetapi sayangnya luka yang diderita oleh Casey terlalu parah, hingga akhirnya ia pun terjatuh dan mulai kehilangan kesadaran. Di sisi lain, Voss mengumpulkan para remaja yang sudah dibawa ke markas pertahanan, lalu ia melatih para remaja itu agar mereka bisa menjadi prajurit yang hebat untuk melindungi bumi dari serangan makhluk asing yang kini menyamar sebagai manusia. Setelah menjalani pelatihan yang sangat keras,
Ben yang dijuluki sebagai zombie itu kini menjadi pemimpin dari sebuah skuad yang terdiri dari beberapa remaja termasuk Sam. Namun tiba-tiba Sersan Resnick memasukkan salah seorang wanita bernama Ringer ke dalam skuadnya karena skuad Ben masih kekurangan anggota. Meski begitu, Ringer tak ingin diperintah oleh Ben, bahkan ia juga menganggap bahwa Ben jauh lebih lemah daripada dirinya. Karena menurutnya Ben dan semua orang yang ada di markas ini hanyalah anak-anak cengeng yang tak pernah terjun langsung ke dalam medan perang. Ben lalu mencoba bertanya mengapa Ringer selalu bersikap menyebalkan seperti itu, sehingga Ringer pun menceritakan bahwa sebelumnya ia pernah bertahan hidup sendirian di dalam hutan, hingga para tentara itu datang dan memaksa dirinya untuk menjadi tentara. Saat Ben sadar bahwa Ringer memiliki keahlian dalam menembak, Ben pun mencoba menantang Ringer untuk bertarung dengannya, dan jika ia menang, Ben ingin Ringer mengajari dirinya beserta anggota skuadnya bagaimana caranya menembak. Pada akhirnya, Ben ternyata mampu menjatuhkan Ringer, yang mana hal itu membuat Ringer mau tak mau harus mengajari Ben beserta skuadnya cara menggunakan senjata agar mereka bisa menembak musuh dengan tepat. Dan di sana Ringer pun perlahan-lahan mulai mengakui kemampuan Ben. Di sisi lain, ketika Casey terbangun dan menemukan dirinya sudah berada di dalam rumah seseorang, ia pun mencoba mencari senjata miliknya di dalam tas. Namun tiba-tiba, seorang pria datang sambil mengatakan bahwa Casey tak perlu takut padanya. Lalu saat ia melihat luka Casey yang kembali terbuka, si pria bernama Evan itu pun langsung menggendong dan membawanya ke sebuah ruangan agar ia bisa segera mengobati luka Casey. Casey kemudian menceritakan bahwa dirinya sedang menuju ke markas pertahanan di mana Sam dan para remaja lainnya berada agar ia bisa menyelamatkan adiknya. Tetapi Evan menyuruh Casey untuk tinggal terlebih dahulu, setidaknya hanya sampai lukanya sembuh. Mendengar hal itu, Casey bertanya pada Evan mengapa ia mau menolong dirinya padahal ada kemungkinan bahwa dirinya juga sudah terinfeksi oleh parasit. Dan Evan pun mengatakan ia percaya bahwa Casey adalah manusia normal. Awalnya, Casey mencoba mempercayai Evan karena ia sangatlah baik padanya, sehingga ketika Evan sedang sibuk memotong kayu, Casey diam-diam mencoba mencari tahu tentang apa saja yang dilakukan oleh Evan selama ini. Namun ia malah tak sengaja menemukan pistol miliknya yang disembunyikan di bawah lantai, padahal sebelumnya Evan mengatakan bahwa pistol Casey hilang. Tanpa berlama-lama, Casey yang panik pun segera kabur dari rumah, tetapi ia justru tak sengaja menginjak sebuah jebakan, dan pada akhirnya Evan berhasil menghentikan dirinya, namun bukan karena ia ingin menyakiti Casey, melainkan ia ingin menyelamatkan Casey dari orang-orang yang sudah terinfeksi parasit yang sedang berburu manusia di sekitar sana. Setelah mereka berdua tiba di rumah, Casey bertanya mengapa Evan berbohong pada dirinya, sehingga Evan mengatakan bahwa sebenarnya ia juga takut jika Casey tiba-tiba menyerangnya sama seperti saat Casey menembak si pria yang ada di toko, yang mana hal itu membuat Casey tak bisa berkata-kata lagi karena ia juga bersalah dalam kejadian tersebut. Meski begitu, Casey tetap ingin pergi dari sana karena ia harus menyelamatkan Sam, dan pada akhirnya Evan memutuskan untuk ikut bersama Casey sambil mengatakan bahwa ia tak ingin membiarkan Casey pergi sendirian begitu saja. Keesokan harinya, Casey dan Evan pun pergi menuju ke markas pertahanan bersama-sama, dan di sela-sela waktu istirahat, Casey meminta Evan untuk mengajarinya cara merebut senjata dari seseorang, sama seperti saat ia merebut senjata Casey sebelumnya. Lalu saat Evan mengajari Casey, ia menyuruh Casey untuk bertindak lebih cepat karena jika ia telat sedikit saja, maka ia bisa tertembak dan meninggal dunia. Dan tampaknya kebaikan Evan membuat Casey yang sudah menjomblo selama bertahun-tahun ini perlahan-lahan mulai tertarik padanya. Saking penasarannya, Casey bahkan sempat mengintip Evan yang saat itu sedang mandi, namun ia bergegas kembali dan berpura-pura merapikan barang miliknya ketika Evan tiba-tiba datang menghampirinya. Di sana, Evan pun menanyakan siapa orang-orang yang ada di foto yang selama ini selalu dibawa oleh Casey, dan tanpa disadari, ternyata Evan sudah tahu bahwa Casey pernah menyukai seorang pria bernama Ben, karena ia sempat membaca buku catatan milik Casey, yang mana hal itu membuat Casey sangat malu dan menyuruhnya untuk tak lagi membaca buku catatan miliknya. Casey dan Evan kemudian saling menceritakan tentang kehidupan mereka masing-masing, yang mana hal itu membuat hubungan mereka semakin lama semakin dekat. Hingga suatu hari saat mereka sedang beristirahat di dalam mobil, Casey pun menyatakan cintanya pada Evan dan langsung mencaploknya. Sementara itu, di dalam markas pertahanan, Ben tiba-tiba dipanggil oleh Voss, di mana di sana Voss mengatakan bahwa ia akan memberikan sebuah misi pertama pada skuad Ben yang kini telah berhasil menjadi kelompok terbaik dari para skuad lainnya.
Di dalam misi itu, Ben dan skuadnya akan diberikan sebuah helm berteknologi canggih yang bisa mereka gunakan untuk membedakan mana seseorang yang sudah terinfeksi, serta mana orang yang masih normal. Dan mereka akan menggunakan helm itu untuk menyerang sebuah apartemen yang diyakini sebagai salah satu markas utama musuh. Singkat cerita, Ben dan seluruh anggota skuadnya pun dibawa menggunakan helikopter menuju ke tempat tujuan. Lalu setelah mereka sampai, tanpa berlama-lama, Ben langsung memerintahkan timnya untuk mengepung apartemen dan bersiap melakukan serangan. Tetapi tanpa disadari, ternyata musuh sudah mengetahui kedatangan mereka sehingga mereka pun terlibat baku tembak dengan musuh. Hingga akhirnya Ben memutuskan untuk mundur terlebih dahulu karena pasukan musuh itu terlalu banyak. Saat mereka sedang bersembunyi di dalam bis, salah satu dari mereka tiba-tiba saja tertembak dan langsung meninggal dunia. Dan karena mereka sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi, Ringer akhirnya memutuskan untuk menjadi umpan agar Ben dan yang lain bisa kabur dari sana. Setelah Ringer meledakkan tempat tersebut, Ben dan yang lain memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dari kepungan musuh, hingga akhirnya mereka berhasil bersembunyi di dalam salah satu gedung yang letaknya cukup jauh dari lokasi markas musuh. Di sana, salah satu anak buah Ben menyadari bahwa ada yang aneh dengan para musuh, karena sebelumnya mereka mampu mengguncang seluruh dunia dengan memberikan 3 gelombang serangan yang sangat mematikan. Namun kenapa sekarang mereka justru ketakutan hanya karena diserang oleh sekumpulan remaja seperti skuad mereka? Mendengar hal itu, Ringer pun menjadi penasaran sehingga ia mencoba mengeluarkan alat pelacak yang sebelumnya dimasukkan oleh Sersan Resnik ke belakang leher mereka. Dan setelah ia mengeluarkan alat pelacak itu, seketika helm Ben dan yang lain langsung mendeteksi Ringer sebagai musuh. Kejadian itu pun membuat semua orang kebingungan, tetapi ketika Ben ikut mengeluarkan alat pelacak miliknya, mereka akhirnya sadar bahwa selama ini mereka telah dibohongi karena Vos dan para tentara itulah yang sebenarnya adalah musuh mereka. Tampaknya Vos sengaja memanfaatkan para remaja yang masih polos agar ia bisa menggunakannya sebagai senjata untuk membersihkan umat manusia yang tersisa, yang mana itu menjadikan mereka sebagai serangan gelombang keempat. Ben dan yang lain kemudian berencana meninggalkan markas pertahanan, namun sayangnya Sam masih berada di dalam markas karena sebelumnya ia terlalu kecil untuk ikut menjalankan misi, sehingga Ben berencana kembali ke markas dan membawa Sam pergi dari sana. Di sisi lain, tiba-tiba beberapa orang menghampiri Evan dan menyerangnya, sehingga Casey pun sempat ketakutan karena ia tak ingin kehilangan kekasihnya itu. Tetapi entah mengapa, Evan ternyata mampu mengalahkan para musuh dengan sangat mudah, yang mana hal itu membuat Casey akhirnya sadar bahwa Evan bukanlah manusia biasa. Meski begitu, Evan berusaha meyakinkan Casey bahwa ia bukanlah ancaman karena sejak ia mengambil alih tubuh manusia tersebut, Evan merasa dirinya jauh lebih suka hidup seperti manusia normal, apalagi semenjak ia bertemu dengan Casey yang membuat dirinya mulai merasakan perasaan jatuh cinta. Ternyata orang yang menembak Casey sebelumnya bukanlah Evan melainkan salah satu rekannya yang langsung ditembak oleh Evan. Lalu Evan pun membawanya ke rumah agar ia bisa menyelamatkan Casey dari serangan kelompoknya. Sayangnya, Casey tak bisa mempercayai perkataan Evan begitu saja sehingga Casey akhirnya memutuskan untuk pergi ke markas pertahanan sendirian sambil menyuruh Evan untuk tidak mengikutinya lagi. Setelah Casey tiba di dekat markas pertahanan, ia pun berpura-pura tak berdaya agar para tentara mau membawanya masuk ke dalam markas. Namun karena Casey sadar bahwa para tentara ini merupakan musuhnya, ia pun langsung menyerang Sersan Resnik yang saat itu hendak memasukkan alat pelacak pada lehernya. Bahkan Casey juga mengambil pakaian milik Resnik agar ia bisa menyamar sebagai tentara. Sementara itu, saat para tentara berhasil menjemput Ben, Ben pun menceritakan bahwa seluruh anggota skuadnya gagal menyelamatkan diri akibat serangan dari para musuh dan hanya dirinya lah yang berhasil selamat dari serangan tersebut. Meski begitu, ternyata Vos sadar bahwa Ben sudah mengetahui semua tentang rahasia mereka yang bukanlah manusia biasa. Dan sebelum ia membereskan Ben, Vos sempat menceritakan tentang alasan mereka memusnahkan umat manusia, yaitu karena mereka membutuhkan tempat tinggal yang baru. Jika mereka tak melenyapkan seluruh umat manusia, ada kemungkinan bahwa manusia yang berhasil bertahan hidup akan menyerang balik dan menghancurkan kelompok mereka. Karena Vos tahu bahwa manusia sangatlah kuat jika mereka bersatu. Tanpa disadari, tiba-tiba salah satu tentara datang sambil mengatakan bahwa Resnik telah diserang oleh seseorang hingga ia meninggal dunia.
Dan tak hanya itu, beberapa ledakan pun terjadi di markas mereka, sehingga Vos menyuruh anak buahnya untuk segera membawa para remaja pergi menggunakan pesawat, karena ia mengira bahwa para manusia sedang menyerang markas mereka. Ben kemudian memanfaatkan kekacauan itu untuk kabur dari para tentara, tetapi tanpa disadari, ia justru bertemu dengan Casey yang saat itu sedang mencari keberadaan Sam. Dan karena Ben tahu di mana keberadaan Sam, ia pun mengajak Casey untuk segera menjemputnya sebelum para tentara itu membawanya pergi. Lalu ketika mereka dicegat oleh beberapa tentara, tiba-tiba Evan datang dan langsung mengalahkan kedua tentara tersebut. Dan di sana ia mengatakan bahwa dirinya sudah memasang banyak bom yang bisa menghancurkan seluruh markas itu. Evan mengatakan meski dirinya bukanlah manusia biasa, ia benar-benar jatuh cinta pada Casey, bahkan ia pun berencana untuk menghancurkan kelompoknya sendiri, layaknya Uchiha Itachi yang menghancurkan seluruh klan Uchiha, agar Casey dan para manusia yang lain bisa hidup dengan damai. Setelah memberikan salam perpisahan pada Casey, Evan pun bergegas pergi karena ia harus menghentikan para tentara tersebut, sementara Casey harus segera mencari di mana keberadaan Sam sebelum seluruh tempat itu meledak. Singkat cerita, Casey akhirnya berhasil menemukan Sam yang saat itu sedang bersama para remaja lain yang hendak masuk ke dalam pesawat. Tetapi karena tempat itu dijaga oleh banyak sekali tentara, Casey pun tak bisa menyelamatkan para remaja lainnya. Saat Casey, Ben dan Sam berhasil keluar dari markas pertahanan, mereka mencoba berlari sekencang-kencangnya karena tempat itu kini mulai meledak. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba Ringer dan para anak buah Ben datang menggunakan mobil untuk menjemput mereka bertiga. Di sana, Casey sempat mengkhawatirkan keselamatan Evan karena meski Evan bukanlah manusia biasa, kebaikan hatinya terhadap Casey membuat dirinya bisa berjuang hingga sejauh ini, dan ia pun berharap ia bisa bertemu dengan Evan lagi suatu hari nanti. Ben dan yang lain kemudian berencana untuk bergabung dengan umat manusia yang masih selamat dan memberikan informasi tentang para makhluk asing yang sudah mereka ketahui selama ini. Lalu mereka berencana melakukan serangan balik pada Vos agar mereka bisa menyelamatkan para remaja lainnya. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.